Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur selalu lipat terucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini di rumah Allah yang penuh dengan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Imam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita berada pada tanggal 22 November 2024. Tidak beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, kalau lalu pilkada Bapak Ibu, semua kandidat itu pasti jual beli tentang visi dan misi. Kandidat A visinya ko, kandidat B visinya ko. Sehingga kadang-kadang antar kandidat pun saling serang tentang visi dan misi. Padahal kita yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu juga punya visi dan misi. Tapi visi dan misi Bapak Ibu itu tidak Bapak Ibu umbar-umbar dan umum. Visi misi Bapak Ibu itu hanya Bapak Ibu sampaikan kepada Allah. Ada kira visi Bapak Ibu. Nanti wari Bapak Ibu baca tuh. Visi kita semuanya sama Bapak Ibu. Kayak namanya manusia mau beriman atau tidak beriman, itu visinya sama. Apa visinya? Yang selalu Bapak Ibu baca dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu visi kita semuanya. Orang yang tidak beriman pun visinya juga itu. Tidak ada yang mau hidup di dunia ini melarat. Tidak ada juga yang mau hidup nanti di akhirat susah. Pasti ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah itu visi kita. Tapi kita tidak pernah Bapak Ibu seperti kami dan mengajui nanti kepada Allah. Hampir paling seketik lah 7 kali. Mau wakil itu sudah semangat mana? Sabut tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu visi Allah. Tapi untuk memenuhi visi itu tentu harus ada hukum Bapak Ibu misi. Kalau tak punya misi itu kau tentu tidak sampai yang visi tadi. Tujuan tadi tidak sampai. Bapak Ibu yang itu punya tujuan itu minta Allah yang Allah tujuan itu. Ya Allah hidup di dunia ini bahagia, di akhirat pun juga bahagia. Sukses dunia, sukses juga akhirat. Tentu harus punya misi, langkah-langkah untuk mencapai yang itu inginkan tadi.
dunya bi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa 'inda hisab. Itu misi Bapak Ibu. Jadi untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu harus ada misi yang Bapak Ibu laksanakan. 5 Bapak Ibu minta ketika di dunia, 5 Bapak Ibu persiapkan untuk di akhirat. Nah, jadi ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat itu ada misinya Bapak Ibu. Dan doa Bapak Ibu baca di hari ini. Tapi awak kan tak sadar, cuma baca doa kan. Baca doa dia buat ada doa buat dia. Maksudnya sebentar tadi itu penting meminta kepada Allah. Padahal itu Bapak Ibu misi untuk mencapai tujuan misi tadi. Yang pertama yang Bapak Ibu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Untuk mencapai kebahagiaan dunia, Bapak Ibu minta kepada ya Allah berikanlah kami keselamatan beragama. Kalau itu sudah beragama semua Bapak Ibu damai dunia, sana hidup bahagia. Nah, kuncinya adalah kita semua memohon kepada Allah, ya Allah berikan hamba keselamatan dan beragama dunia ini. Kalau Allah berikan juga keselamatan, saling menghargai, saling menghormati, sana hidup. Anak, nah itu yang perlu Ibu. Bapak Ibu minta kepada Allah untuk keselamatan hidup di dunia ini, untuk keselamatan beragama. Allah beri dengan cara apa? Nabi ajar. Caranya gimana? Yaitu salam yang Bapak Ibu ucapkan tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kawannya. Assalamualaikum. Kemudian saudaranya Assalamualaikum. Kemudian saudaranya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ucapan salam kan sepele tapi kan luar biasa itu maknanya. Bapak Ibu ucapkan Assalamualaikum. Ketika Bapak Ibu ucapkan Assalamualaikum, ada 3 oleh Bapak Ibu janjikan kepada saudaranya. Yang pertama Assalam, penyelamatan, menjagamu, akan melindungimu, akan menyesatkanmu, akan menyakitimu, supaya apa? Rahmatullahi, agar rahmat Allah turun kepada kita. Nah kalau sama-sama turun rahmat, kan caranya lain. Wa barakatuh, yuk kita lupa rahmatnya jadi berkah. Nama-nama itu kok kalau kata itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata itu aku berjanji ke situ menjaga, tidak akan menyakiti, tidak akan memfitnah, tidak akan mencimenya, tidak akan berujian, supaya sama-sama rahmat turun kepada Allah. Ya, kalau rahmat turun semua, ya Allah rahmat itu menjadi berkah. Jangan rahmat itu jadi laknat. Maya rahmat jadi laknat. Kebaikan sedikit pasal kuat. Beda pilihan, kalau dia menguji, tidak sanggup pilihannya semua fitnah. Nah, itu menjadikan rahmat menjadi rahmat. Tapi yuk dengan perbedaan pilihan kita hargai, dengan perbedaan pendapat kita hormati. Yang penting Allah sama-sama bersatu. Nah, ini baru ajarannya Allah
Intinya waktu untuk mencapai kehidupan bahagia dunia itu, pertama diminta keselamatan dalam beragama, yang kedua diminta kesehatan, wa'afiatan fil jasad, yang ketiga waziyadatan fil ilm. Ya Allah, tambah ilmu mereka, tambah ilmu ya. Allah akan berikan penambahan ilmu kepada apa itu ada usaha. Kalau ada usaha apa? Caranya bagaimana? Belajar dan belajar. Kalau kata orang Arab mengatakan menuntut ilmu itu minal mahdi ilal mahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Dari ayunan itu mulai dari dalam rahim itu sudah mulai diajarkan menuntut ilmu. Belajar orang tuanya sering baca Quran ketika hamil, banyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, senang melakukan ibadah, sehingga nanti janin yang ada di dalam itu kelak akan menjadi anak yang soleh dan saleh. Ketika dia lahir ada prosesnya, diasankan, dikomahkan, ada situ proses. Ketika dia hadir pertama kali di dunia ini, mendengarkan kalimat tauhid. Nanti ketika dia terakhir kali meninggalkan dunia ini, mendengarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi ilmu, makanya minal mahdi ilal lahdi. Maka ada seorang penyair Arab itu mengatakan, seandainya kalau saya nanti meninggal dunia, dari rumah saya menuju liang lahat itu, kalau masih boleh untuk menuntut ilmu, maka saya akan menuntut ilmu. Tapi itu sudah dalam kita. Ilmu. Nah, kalau ada tutup baca, tidak mungkin sekolah. Berbanyaklah datang ke majelis-majelis itu, datanglah ke pengajian. Saya senang pengajian. Di situlah kita mendapatkan ilmu. Kalau sudah sampai baca, dapat ilmu dikerjakan. Enggak ada masa itu. Beragama itu gampang dan mudah. Awak tahu bahwa karya Tuhan, laksanakan perintah, tinggalkan larangan selama ini akhirat. Dari ribet. Yang mau ribet awak. Beragama itu dari ribet. Kita tahu, kita kerja. Ingin selamat, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Sudah selesai. Jangan yang membuat ribet, yang membuat berat itu kita. Allah itu tidak pernah memberatkan namanya, tapi hanya menjejeh sekali juga. Jadi waziyadatan fi ilmi, hampir baik yang diminta itu wabarakatan fi rizqi. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam rezeki kalian. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia itu tambah ilmu, berkah rezeki. Nah, rezeki itu Bapak Ibu yang sekali yang berkah yang kita minta, banyak-banyaknya berkah. Banyak dan berkah atau guna rezeki kalau banyak dia Bapak Ibu ini kan. Tapi nggak tahu lalu kok baru kalau dia tak masukan yang gue. Maka itu nyaman di dia gue. Amin. Atau gue bakal dia banyak. Banyak harta tapi nambah tidak nyaman. Banyak harta, banyak uang, makan, wejangan, ayam, daging, tapi tidak bisa makan jalan. Beda dia naik kolesterol, ambil asam lambung, ambil naik gula. Tapi ada orangnya cukup-cukup saja dia ada sakitnya. Tapi apa nampak di muka makan makan daging aman, makan ayam aman, makan ini aman, masalah. Nikmat itu nikmat itu. Kamu makan buah, lalu olah buah, lalu makan pengeluaran tapi ini ini. Garamin nak makan, kamu buat apa? Baru ini jadi yang seliru kan yang biku, dia naik belum, yang biku,
asam lambung anak ini bapaknya agak dikandai kolesterol banyak tantangannya aman dan tapi ya ada orang yang berpikir anak terletak di bukunya ada lanjut saja ini balik keberkahan kalau minta rasa itu kalau tidak tahu banyak sedikit dia berkah banyak berkah cukup tidak menyusahkan sama baik makan itu kalau baik makan nasi makanya kata Nabi kalau makan dapat habiskan jangan disisakan yang berima kenapa awak tak tahu nasi apa yang berkah yang ambil dalam sepiring apa yang berkah yang makan mana tahu jangan-jangan yang tertinggal itu yang berkah jadi makan itu secukupnya tidak makan sambil kopi juga banyak tidak perlu susu kan jadi berkah kalau makan habiskan karena ada yang tersisa karena kita tidak tahu yang berkah yang kita makan yang mana jangan-jangan yang tersisa namanya diri itu yang berkah agar kita suruh doa ya Allah berkahkan rezeki berikan ikhlas yang berkah nah mencari rezeki yang berkah itu Bapak Ibu tak gampang yang mana di sampai kemarin ada harta orang yang banyak tidak berkah tapi dia menciptakan dengan cara yang tidak benar ada orang yang hartanya sedikit karena dia mendapatkan dengan cara yang benar dia dapat berkah jadi Bapak Ibu jangan Bapak Ibu beranggapan si A yang jarang bayar utang Ibu punya dia pedagang laku dari situ apa nih yang mau bikin saji buku sujud mana saji mau beli kue kita tidak boleh kita tidak tahu rezeki itu ada yang namanya al-istidrak itu apa itu semakin banyak nikmat semakin banyak rezeki semakin jauh berapa ini sibuk saja baru keberangkat saja berapa yang mau kalau ke sembahyang bukan tapi tidak sembahyang tapi kemasukan betul itu jadi ada nikmat itu Bapak Ibu nikmat al-istidrak namanya semakin banyak nikmat semakin jauh dari Allah jadi jangan kita melihat manusia itu sembahyang banyak rezeki kalau bayar akhirat penting kita ini beribadah kepada Allah kita memohon kepada Allah ya Allah hamba mohon kepadamu ya Allah untuk mendapatkan kebahagiaan ini Allah beri kenapa harta rezeki yang berkah jadi keselamatan dalam beragama minta kesehatan minta ilmu bertambah minta rezeki yang berkah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan wa taubatan ya Allah terima taubat seluruh pertanyaan adalah istighfar itu banyak ibu ampun dan tapi namanya panjang namanya ya astagfirullahaladzim atau ada yang sejarah astagfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih atau yang sayyidul istighfar bisa yang lebih panjang itu dia yang sayyidul istighfar bisa berbanyak istighfar karena kita tidak tahu kapan perjalanan kita menuju nah iya kelima taubatkan problem wa rahmatan indah nah proses rahmat itu berikan rahmat
kalimat Allahumma hawin alaina fi sakratul maut itu diulang. Allahumma hawin alaina fi sakratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakratul maut. Ya Allah, berikan hamba keringanan kemudahan dalam keadaan sakratul maut. Gak gampang dulu menghadapi sakratul maut. Bantu yang gampang. Kenapa Bapak Ibu sadar ini? Semua misu tidak sadar. Nah, betapa banyak Bapak Ibu yang telah melihat orang dalam keadaan sakrat. Nah, dan maka dari ini harus selalu minta pada Allah, ya Allah, berikan hamba nanti menghadapi sakrat. Sedangkan Nabi saja ketika sakratul maut yang ingat umat. Aku Nabi itu umat itu tidak sanggup menghadapi itu. Sakit dan beratnya. Nah, aku itu selalu minta kepada Allah. Karena orang yang sedang sakratul maut itu ada tiga perkarangan. Yang pertama keluarganya, yang kedua setan, dan ketiga malaikat. Dua mengajaknya ke surga, satu mengajaknya ke neraka. Itu perkarangan orang yang tidak bisa ketemu. Keluarganya gimana? Itu yang akan menuntunnya nanti dengan kalimat tauhid sehingga dia meninggalkan dunia ini di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nasir lain yang setan membawanya ke neraka supaya dia sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang kanan sebelah lagi anak yang di neraka malah tidur. Ada yang di pesantren siapa disuruh menjadi siapa ya? Orang yang sekatul maut ini ada si anak kecil bawa saya tulisannya kan buku Indonesia ada kota di sini Malaysia. Hanya itu. Udah kota anak 9 tua menunggu Indonesia itu loh. Agar aku punya di sekolah mungkin malaikat yang nanti itu Bapak Ibu itu setan yang mengingatkan itu supaya ayo itu yang sisa semua itu lupa dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa menjawab? Keluarga yang mendampingi ini selalu mengingatkannya, membisikkan ke telinganya, membimbingnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di situ dua lawan satu. Ada keluarga, ada malaikat, ada semua. Dua membawa surga, satu membawa neraka. Kenapa sering di situ orang lalai? Karena tak sadar. Sehingga nanti keluarganya yang meninggal ini tiba-tiba dengan ahli waris mulai lengkap kalau meninggal saja. Ada yang menjaga lagi. Jadi makanya dikatakan, kecuali yakin alam, tolong ditakin saudaramu ketika menghadapi sakratul maut jangan lemah. Maka itu Nabi itu Allahumma hawin alaina fi sakratul maut. Bahaya dari. Jadi orang yang sakratul maut itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kini Bapak Ibu gampang itu yang tidak sadar. Kalau sudah sadar itu gampang. Tapi ketika sudah tidak sadar, nah disitulah biasa. Kalau tidak biasa sekarang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ketika dia dalam keadaan tidak sadarkan, tidak berat lidahnya akan digerakkan itu.
orang yang letah. Orang yang letah ketika tak ada duit, aneh. Oh biasanya pasti itu sampai. Kalau orang itu biasanya baca buku, kaji ini pasti itu dibaca. Tapi kalau dia biasanya bacanya berzikir, mulai dari merdeka, kajinya pasti astagfirullahaladzim. Telantung saya kakinya, jadi apa itu kalau telantung kaki, anak coba baca. Nanti ya kok, matung anak sisa. Itu kebiasaan kan? Ayo biasa baca. Ketika dalam keadaan spontanitas, makanya keluar. Dia itu meminta Allah Muhammadin alaina wal najata minan nar. Ya Allah, selamatkan hamba dari wa'fu 'anil hisab, ringankan sama itu jadi misi dari untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tadi. Lima Bapak Ibu minta untuk di dunia, nanti mulai Bapak Ibu minta persiapan untuk nanti di akhirat. Nah itu tidak bisa memudah membalik pasangan Bapak Ibu, berproses. Di mana proses begini, proses ketika itu. Jadi dari kini lah mulai persiapan. Apalah tahu Bapak Ibu lah punya cita-cita ambo disuruh ingin masuk surga Firdaus. Dari kini lah mulai dikeluarkan syarat-syarat masuk surga Firdaus. Apa syaratnya lah mulai dari kini ya persiapkan. Amalannya itu apa kau kerjakan amalan itu. Benar. Ibu bisa ini masuk surga iyo. Surga Firdaus sembahyang mah kadang-kadang misalnya. Sembahyang kadang-kadang surga Firdaus sudah. Jadi kalau ingin kita masuk surga Firdaus, syaratnya ciri-ciri penduduk surga Firdaus ada di Quran. Keluarkan apa amalannya kerjakan. Itu itu. Tapi kalau tidak dipersiapkan dari ini, itu berat. Tidak sebentar kembali ke lapangan. Nah, karena itu Ibu, maka selalulah dengan doa kita, dengan visi hidup kita dan memohon kepada Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka inilah dengan misi yang sudah kita baca dalam doa. Mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita kabulkan doanya oleh Allah, memang diberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi kalau ada doa Bapak Ibu yang belum terkabulkan di dunia ini, jangan putus asa, jangan berburuk sangka. Allah punya rencana terbaik untuk kita semua. Mungkin dikabulkan di dunia doanya, karena permintaan kadang-kadang tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, Allah akan menunda permohonan. Tapi ingat janji Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Apapun yang diminta oleh hambanya pasti akan dikabulkan. Mungkin tidak di dunia, tapi kalau kabulkan nanti di akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Yang penting